Aku nggak meminta kamu, menuntut kamu untuk ini, tapi kamu tahu dampaknya bisa ke aku sama anak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie campur air anget. Cakep. Senang banget bisa ngobrol sama suami. Ih, aku jadi nafsu banget. Pantun, balas pantun. Kita udah lama lo gak ngobrol gini. Happy gak sih ngobrol sama aku kayak gini lagi? Ya, oke. Happy. Ya. Yuk langsung kok, saking happy-nya yang langsung yuk. Oke deh. Oke guys, kalau kita ketemu lagi di Rada Regi Ayu Bacot. Nih bacot bukan sembarang bacot ya. Baca cerita orang di luaran. Karena pada suka saran kamu. Walaupun ada kadang-kadang suka bilang, tolong dong itu kan cerita orang, jangan dibuat bercandaan. Begitu, kamu suka ketawa-ketawa, orang curhat beneran. Tolong lo dimengerti, itu bukan masalah saya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya disuruh begini. Jadi ya biar agak ini dikit aja gitu. Masa saya yang nanti botak gitu karena mikir masalah terus. Ya enggak, gini maksudnya ya, duhai Neti. Kita tuh di sini bukan untuk masalah tuh jangan terlalu diniin, jangan terlalu diberatin gitu. Itu prinsip suami saya. Semua masalah dia selalu bilang gini. Ya pasti akan ada masalah dalam hidup, nggak mungkin nih ya, enggak. Kalau di orang lain nih, rumah tangga orang lain, aku gini. Orang tuh pasti kan, oh gitu. Kenapa? Kalau di rumah tangga saya, tiap aku cerita apapun, first response dia cuman kayak santai. Itu. Mau apapun masalahnya, nggak ada. Emang harus kayak, gitu. Ya gitu Neti. Tapi jadi dari dihadapin, dijalanin gitu. Tapi jangan terlalu jadi ini, santai lah, biar gimana mesti the best. Oke. Yuk masuk yuk ke masalah orang yuk. Dari NA. Ayu Regi, saya tahun ini 37 tahun tapi belum menikah. Ini cewek cowok ya? Itu jadi itu yang maksud aku, kan jadi masalah buat aku. Cewek, kenapa bang? Solusinya ini kan walaupun kita nggak tahu backgroundnya atau sehari-hari ngapain, tapi minimal kalau untuk perempuan ya umur 37 tahun belum menikah di Indonesia, mungkin kalaupun tekanan bukan dari dalam diri, dari lingkungan gitu loh. Jadi solusinya ya nggak solusi juga, maksudnya enaknya nih gimana nih? Kalau dia udah nulis gini kan berarti dia keganggu juga. Mesti gimana nih kalau kamu dari point of view cowok, biar dia ngerasa gue tetap pede gitu, gue tetap punya semangat. Gini, pertama mesti ini dulu, kan kita nggak tahu deep down apakah emang mau nikah dia atau punya enggak. keinginan untuk menikah. Karena ada orang kan, orangnya emang makin kesini makin pengen banyak menikah. Ada orang yang no, I'm okay by myself, ya kan? Ada yang gitu. Nah, jadi kan kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah prinsip pernikahan dulu. Menurut aku, manusia kan emang kalau menurut agama diciptakan berpasangan, pasang-pasangan. Kalau nggak salah kan? Di Islam at least gitu kan, berpasang-pasangan. Jadi memang menikah tuh menjadi, makanya kalau orang bilang ibadah dan lain-lain. Tapi poinnya adalah kadang-kadang orang ini nggak nikah terus jadi beban. Akhirnya jadi ngomongin, wah pokoknya gue harus nikah, pokoknya mesti cari. Kalau perlu paksa gitu gimana. Itu juga nggak, menurut aku nggak bagus juga. Kan ada orang, ya gue pengen bahagia, makanya gue pengen nikah. Nah, kan salah, sebenarnya kita bukan menikah untuk cari kebahagiaan. Menurut aku. Untuk cari apa? Iya, menurut aku kalau nikah cari kebahagiaan, soalnya kalau kita hidup sendiri kita nggak bahagia. Nah kalau kita aja nggak bisa membahagiakan diri sendiri, gimana caranya mau kita membawa kebahagiaan dalam kita berpasangan dan menikah, ngerti maksud? Jadi kebahagiaan kan emang harus comes from within, gitu, dari dalam. Whatever problem dalam hidup kan kita harus bahagia. Santai. Iya. Ini prinsip Pak Regi. Iya benar. Santai. Iya benar, karena masalah nggak mungkin ada habisnya. Sampai kita nanti mungkin meninggal. Nggak gini, ini contoh hidup, contoh nyata ya, contoh hidup dan contoh nyata. Orang berpikir menikah menjadi bahagia, ya kan? Pas yaudah aku mau nikah, bahagia. Coba yang kayak kamu rasain dulu. Kamu udah niatin menikah, malah jadi masalah tagihan tenda karena batal nikahnya, tagihan ini, tagihan itu, bener nggak? Padahal awalnya merasa itu jadi solusi gitu kan? Iya nggak? Ya tapi kok ke situ ya maksudnya? Nggak, ini contoh. Ini kan share. Pengalaman kita tuh kita share ke orang-orang supaya jadi manfaat kan buat banyak orang. Intinya kalau menurut aku mah ya, kita tuh dalam hidup harus punya target apapun itu. Misalnya aku pengen banget sekolah selesai umur segini,
aku pengen dapat kerja umur segini, aku pengen dapat kerja bagus umur segini. Nah, misalnya pun, nah nanti kalau dapat kerja bagus aku pengen nikah umur segini. Tapi kalaupun belum sampai ke sana, ya udah tinggal usaha sebaik mungkin, abis itu serahin ke yang atas gitu. Aku punya beberapa temen yang ada yang emang, aduh kok belum nikah-nikah ya gitu. Ada yang, ah nggak, gue emang belum mau nikah, gue lagi seneng kerja, ada. Jadi kita mesti tanya ke diri kita sendiri maunya apa, terus bahagianya nih ngapain dulu gitu. Nah nanti kalau misalnya semua kayaknya udah, tapi kok gue belum didatengin jodoh ya gitu. Nah itu tinggal kencengin deh ke atasnya gitu. Atau kita evaluasi diri misalnya nih, semuanya udah dapat tapi ada pertanyaan dalam diri, kok gue belum nikah-nikah ya? Coba tanya, aku belum ngapain ya? Misalnya, apakah aku belum ngebahagiain orang tua, tapi sebenarnya aku belum sadar gitu. Apakah selama ini aku kebanyakan bahagiain diri aku sendiri atau bahagiain kebanyakan senang-senang sendiri lupa sama ada nih yang mesti aku urusin gitu, kadang-kadang begitu, cuman kita nggak sadar. Sama banyak ini ibadah aja udah, nanti pokoknya dibukain jalan apapun itu ya, Jadi kalau intinya dia tadi ngomong belum menikah 37 tahun, ulang-ulang. Apa solusinya? Pokoknya pertama jangan berpikir bahwa being alone 37 tahun itu masalah besar. Menurut aku ya. jadi Memang kamu kalau dikasih pilihan mending nikah apa nggak nikah, kamu lebih baik alone oh gitu? enggak juga. Lo kalau bisa putar waktu, lo mau nggak ngajarin nikah? Enggak, gua kan tetap jalan ini gitu. Karena walaupun muncul masalah, tapi juga banyak muncul kebahagiaan dan yang baik-baik yang muncul. Berkah, Contoh, iya, anak-anak yang alhamdulillah baik-baik, ya kan, menyenangkan. istri. Istri yang bisa bikin aku jadi YouTuber, gitu, nggak ada yang. Harusnya ini kayak gini bintang tamu harus Guest star, berarti bisa guest star diundang-undang ya kalau ada harusnya. orang mau. Aku tuh tiap ada teman-teman Harusnya. ngajak, mau dong YouTuber sama apa lagi. Aduh gimana ya, gue tuh kayak deg-degan setiap diajak kayak gitu. Aku Bukannya mah nolak, aku tuh ini mut-mutan ya Allah, syuting enggak sendiri aja. juga. Itu Luna ngajak aku sih oke-oke Luna aja. karena teman lu juga, Ya nggak, kan kalau kan tetap menghargai, teman kamu. Ya menghargai. kalau yang Kalau lain dia kan, kalau emang itu yang itu Luna telepon langsung ke kamu. Andika sama Usi aku sih, Ya, iya kan. sekarang kalau udah lagi bingung ngomongnya guys, kayak ini mau syuting nggak? Syuting apaan? Gitu kalau ngomongin di syuting tuh kayak udah alergi gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yuk next, itu ya Mbak. Ibu NDA. Bu Ayu gimana caranya bikin suami terbuka soal keuangan? Udah gitu setiap bulan dia juga masih dapat jatah dari orang tuanya. Tapi saya nggak bisa tahu. Bukan nggak bersyukur, tapi kan pengennya dalam pernikahan semuanya enak terbuka. Mertua saya juga punya apartemen untuk disewain. Suami saya kalau ada yang sewa nggak bilang ke orang tuanya atau nggak bagi uang sewanya. Saya yang nggak enak kalau mertua nanya, itu apartemen ada yang sewa ya? Waduh, nih agak bingung juga ya. Karena gini guys, di pernikahan aku juga keuangan nggak terbuka. Gimana? Oh nggak sih? Terus sih, aku tuh nggak pernah tahu duitnya dia berapa. Kayak aku juga nggak pernah tahu duit kamu berapa. Nah, Hmm. ya gimana ya Bu? Curhat balik gimana menurut Anda? Aku juga nggak tahu kalau apartemennya dia aja ada yang nyewa, aku nggak tahu. Lah, Ini sama kasusnya. Cuman bedanya aku nggak ditanyain mertua. Itu apartemen ada yang nyewa nggak? karena udah nggak ada mertuanya. Iya, Kalau maksudnya. ditanyain takut kita. Tuh kan dia aja gitu. Jadi gimana ya Bu? Serem lah kalau itu. Maksudnya apa sih? Udah nggak ada orang. Kok lu mah Iya. bercanda-bercandain lu mah. Dia mah orang tua sendiri, Ya bodo kan, amat. mama papa tahu aku dari dulu suka bercanda. Intinya gini, kalau dalam pernikahan itu beda-beda. Ada emang tipe yang terbuka sampai setiap sen yang didapat sama suami istri cerita ada. Ada yang diomongin yang penting-penting aja ada. Kalau kita apa? Iya, pasangan beda-beda. Mhm. Ada yang modelnya tadi, keuangan sama-sama buka, sama-sama lihat, sama-sama ini. Ada yang enggak, ya kan gitu kan? Mhm. Ya kalau kita kan kebetulan alirannya begitu. Heeh. Bahwa prinsipnya kita sama-sama sepakat, yang menjadi tanggung jawab aku apa, itu aku beresin. Kewajiban aku apa, itu aku beresin. Uang kamu, aku nggak ngerti. Kan gitu kan? Heeh. Dan uang kamu untuk kamu sendiri, nggak usah untuk urusan rumah tangga. Kan kalau kita prinsipnya begitu. Heeh. Bener nggak? Ada orang lain kan enggak, mesti buka. Nah sekarang kan berarti kalau kayak gini kan, si istri maunya kalau bisa suami itu terbuka. Heeh. Sedangkan suaminya enggak. Dan ke orang tuanya pun, Suaminya enggak. suaminya juga enggak. Minimal satu poin dulu, dia mesti memahami si ibu ini bahwa berarti emang suami dia udah terbentuk sifatnya dari kecil, bahkan ke orang tuanya emang dia nggak terbuka soal urusan duit gitu. Nah kalau menurut aku nggak ada gunanya untuk
memaksa-maksa ini untuk lu buka dong gitu. Ya malah nanti jadi yang ada ribut dan lain makanya jadi lebih ini. Sepanjang yang penting nih ya, jangan suaminya udah tertutup, nggak terbuka urusan uang, taunya suaminya sorry ya, misalnya negatif. Maksudnya, Covid. Bu, hal negatif. Maksudnya saya contoh ternyata duitnya ternyata tukang tipuin duit orang misalnya gitu, ngerti sih? Ngerti Oh. ya? Ngutang sana sini udah nggak terbuka, malah ngerti Oh. maksudnya? Ngerti kan? Mainin uang yang bukan haknya misalnya gitu, ngerti maksudnya? Nah, Ya. karena kalau kayak gitu udah nggak terbuka tiba-tiba nojol menjalik, didatengin sama polisi kita kan kasihan anak bini. Arahnya kriminal Arahnya gitu. nah, menurut aku kalau mau diomongin baik-baik, dia bukannya angle itu, prinsipnya gini, istri, bukan gua nuntut lu untuk lu terbuka sama gua, duit lu berapa, enggak. Tapi ngingetin, "Look, kamu suami aku istri kamu. Dan ada anak-anak mungkin, aku asumsi misalnya ada anak-anak. Aku istri dan anak-anak. Kamu mesti paham, apapun terjadi kamu pasti akan berdampak ke aku. Minimal kalau ini anak-anak kamu. Kalau terjadi hal-hal yang tadi gue bilang negatif, bahkan bisa condong ke potensi kriminal urusan duit, kamu tahu dampaknya bisa ke aku sama anak aku. Aku nggak bilang ini orang nggak bener, aku nggak bilang karena kan aku nggak tahu, nggak kenal ya. Tapi kalau based on pertanyaan dan cerita di sini nih singkat ini, ini jadi jangan fokus ke sebagai istri nuntut suami untuk buka-bukaan soal uang. Jangan fokus ke situ. Fokusnya lebih kalau ngeliat kasus kayak gini, ingetin suaminya bahwa yang aku cuma mau ini soal ini. Jadi lebih ke itu, Ya, lebih ngomong baik-baik, takut ingetin di kemudian bahwa hari. iya, jadi aku nggak Iya. meminta kamu, menuntut kamu untuk ini, tapi aku cuma mau ingetin kamu gitu. Ini Bahwa kayak kalau lagi terjadi, sambil ngajarin. iya nggak, emang bener gitu. Kalau Kalau ngomong, terjadi apa-apa yang kaitannya dengan ini, kalau aku kira-kira akan ngingetin kamu soal apa nih kalau menurut kamu gitu? aku kenapa? Kok yang dikomplain apanya nih? Enggak, aku nggak komplain. Nah Maksudnya makanya kan nggak ada yang komplain, gimana mau diingetin? besok tulis surat ya, gue sendiri yang nulis ya. Hah? Ya, gue yang komplain, biar dia jawab ya. Minta tolong, terima kasih. Kalau ini kan ada dasar komplainnya kan, Iya. sehingga bisa dikasih masukan Berarti gitu. aku mesti ada dasarnya dulu ya. Iya, komplainnya apa? Ya, ntar gitu. tulis. Oke, next step. Ibu RD. Ah, ini mungkin saya kali. Ibu RD. Enggak. Oh, enggak ya. RD emang apa? Regina tahu. Salah. Apa? Aku terkenalnya Regi Dewi. Bukan Regi. Aku terkenalnya Regi Dewi soalnya. Waduh, gila. Siapa? Nggak ada. Beneran. Nggak ada. Nggak ada, ngarang. Nggak ada, ya Allah. Ibu bosnya kan ibu bosnya. Enggak dong, jangan gitu, ntar jangan dong. Aku masih butuh bulanan dari kamu loh. Udah yuk, dingin banget. Iya. Ya deh, makasih ya guys. Insya Allah tadi ngebantu. Ruangannya dingin banget, Nggak. di Freon kayaknya. Cukup, nggak ada lagi nih. Giran gini minta lebih. Iya, Giran ampun. belum mulai, susah banget ajak syuting. Oh Tuhan, lebih gampang nyuruh anak aku mandi, tahu nggak, daripada nyuruh dia syuting. Jangan lupa kalau mau curhat ke @mrsayudewi channel atau Emang komen. masih ada yang mau curhat-curhat? Kenapa sih masih ada yang mau dengerin kita? Oh ya? Mau nitip IG kamu juga tuh. Bohong. Ini orang mah nggak percaya banget. Oh, bener. Banyak punya tim loh. Mau maju 2070. Maju aja, jalan hidup kan perlu maju. Nggak kan bilang jadi maju apa-apa. Oke, makasih ya guys. Like, subscribe, komen. Jangan di skip kalau iklannya, kesian. Bunyiin loncengnya. Ada YouTuber kesian. Minta dikasihanin. Gitu ya kan. Jadi komunikasi sering-sering sama aku ya. Deep talk, pillow talk ya kan. Ya, wah udah dicopot. Dah.